Dan untuk mengetahui lebih lanjut penyelidikan polisi terhadap kasus ini, ada AKBP Reonald Simanjuntak, Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, sudah bersiap di sambungan virtual. Halo, selamat malam Pak Reonald, apa kabar? Selamat malam Mas Teddy, apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah sehat juga Pak. Melihat kisruh yang terjadi antara Ormas ini dan kondisi saat ini juga. Terkait penyelidikan, apa langkah hukum yang sudah diambil dari pihak kepolisian terkait aduan sengketa tanah antara GRIP dan juga BMKG ini Pak Reonald? Ya Mas, jadi dapat kami jelaskan pada seluruh pemirsa sekalian bahwa kemarin hari Sabtu, Ya. tanggal 24 Mei 2025, Polda Metro Jaya melakukan kegiatan operasi premanisme, ya, Mhm. yang mana dalam peristiwa penguasaan lahan milik BMKG RI di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Operasi tersebut langsung dipimpin oleh Bapak Karo Ops Polda Metro Jaya, ya, di mana sebenarnya ini historinya dimulai dari pukul 13, kurang lebih sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, di Mhm. mana 8 orang personil BMKG RI yang dipimpin oleh Saudara Nasrul mendatangi lokasi bertujuan untuk melakukan penguasaan fisik Mhm. fisik bidang lahan tersebut, tapi mendapatkan penolakan dan perbuatan tidak menyenangkan oleh beberapa oknum anggota ormas Mhm. dan masyarakat yang mengaku ahli waris. Baik. Nah, pada pukul 15, ya kan, eh, dari BMKG RI membawa alat berat Mhm. ke lokasi, namun mendapatkan penolakan dan menghubungi Polda Metro Jaya. Nah, tepat di pukul 16.00, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Selatan hadir untuk melakukan pengamanan di lokasi tersebut, Mas. Baik. Gitu, Mas. Mhm. Baik, dari informasi yang kami dapatkan juga ada 17 orang yang diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan ada dari 17 tersebut, 6 orang mengaku adalah sebagai ahli waris. Adakah informasi terbaru terkait penyelidikan terhadap 17 orang ini yang ditangkap, Pak Ronald? Ya, benar. Kemarin pada saat kegiatan kita ada mengamankan 17 orang, di mana 6 mengaku ahli waris dan 11 diantaranya adalah oknum anggota ormas. Mhm. Ya, di situ kita dapatkan barang bukti yang kita amankan berupa surat perjanjian sewa tempat usaha tanggal 15 April 2025 yang ditandatangani oleh MYT dan IW, Mhm. kemudian bukti transfer pada MYT dan K, kemudian bendera ormas, satu unit mobil Fortuner hitam, 4 unit kendaraan roda 2, bambu runcing di mana di ujungnya ada paku, kemudian beberapa senjata tajam lainnya, dan kupon parkir liar Baik. atas nama ormas GJ, ya. JJ, oke. Nah, di situ kita juga menemukan bahwa ada peristiwa pemerasan Baik. atau pungutan liar yang Mhm. dilakukan oleh ormas tersebut yang tadi sudah Mas sampaikan sebesar 3.500 dan 22 juta untuk yang penjual satwa kurban, Mas. Baik. Em, Selanjutnya dari Dan saat ini baik. dan saat ini Ditreskrim Polda Metro Jaya malam ini akan upayakan untuk melaksanakan gelar untuk menentukan bagaimana status dari 17 orang yang kita amankan kemarin Oke. sore itu. Baik, Itu, berarti Mas. masih ada proses tahapan lebih lanjut. Dan tadi Anda sempat mengungkapkan Ya, Pak Ronald terkait barang bukti yang Anda amankan bersama tim, diantaranya adalah senjata tajam, setelah itu juga ada bukti transfer, setelah itu juga mungkin ada uang tunai juga yang diamankan dalam proses penangkapan ini atau pengamanan ini. Lantas dari sudut pandang hukum atau pihak kepolisian sendiri, adakah dugaan ada unsur pelanggaran hukum dalam kasus ini? ya, gini Mas, yang namanya lahan bersengketa, apalagi Mhm. sudah diserahkan oleh kepada penegak hukum, seharusnya kan dijaga untuk status quo-nya. Mhm. Dan mempertahankan status quo itu tidak boleh ada yang masuk ke dalam lahan tersebut atau memanfaatkan lahan tersebut. Mhm. Tanpa Oleh izin. sebab itu, di situ
Iya, betul, tanpa izin. Jadi, dan pada saat dari pihak BMKG hadir di situ juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat yang mengaku dari apa namanya perwakilan dari ahli waris dan anggota ormas tersebut, gitu, Mas. Baik, tadi juga sempat disebutkan jumlah nominal uang yang diamankan, baik terkait bukti transfer ada nominal 3,5 juta dari pedagang pecel lele, setelah itu juga ada 22 juta dari pedagang hewan kurban di sana. Lantas sebenarnya dari uang-uang atau dana-dana yang dikumpulkan dari pihak ormas, sebenarnya untuk alokasi dana ini dikumpul atau terkumpul di mana? Apakah sudah ada informasi terkait? Dan bertanggung jawab ini apakah dari pihak ormas saja yang disebutkan adalah GJ seperti itu atau ada pihak-pihak lain ini masih dalam penelusuran atau bagaimana Pak Ronald update-nya? Ya, yang kami dapatkan di keterangan di TKP bahwa 3.500.000 dan 22 juta tersebut disetorkan ke rekening atas nama inisial Y, atas Oke. nama inisial Y. Dan saat ini sedang dalam pendalaman oleh tim penyidik, ya. Kemudian sudah pasti akan kita telusuri, follow the money, kemana uang itu akan mengalir, dan situ pasti penyidik sudah pasti, kami menjamin penyidik akan profesional dan pasti sampai menuntaskan ini sampai ke akar-akarnya. Baik, tentunya ini harus sampai tuntas dan mengetahui siapa saja pihak yang bertanggung jawab ataupun dalang di balik kisruh yang terjadi kepemilikan lahan ini dan kita akan mengulas juga terkait ke depannya Pak. Karena kasus seperti ini mungkin tidak hanya baru kali ini yang santer terdengar, ada beberapa daerah juga yang mengalami hal yang serupa terkait kependudukan lahan yang istilahnya ini milik negara namun dikuasai oleh beberapa ormas. Lantas sebenarnya ke depannya bagaimana langkah dari pihak kepolisian ini memastikan keamanan dan juga mencegah agar konflik-konflik seperti ini tidak terjadi lagi, Pak Ronald? Ya, yang pasti di mana daerah-daerah yang rawan terdapat premanisme akan kita lakukan patroli atau kita tanam-tanam anggota seperti intelijen di sana untuk memantau jangan sampai ada kegiatan-kegiatan premanisme di tempat tersebut. Tapi pada intinya begini Mas, kemarin Bapak Kapolda Metro Jaya menyampaikan bahwa sebenarnya inti dari cepat atau tidaknya untuk pengungkapan premanisme ini adalah keberanian masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut, untuk melaporkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang diketahui tentang praktek-praktek premanisme yang ada di tempat tinggalnya. Semakin cepat dilaporkan kepada kami, akan semakin cepat kami tindak dan kami jamin rahasia dan keamanan dari pelapor. Kami tidak akan membiarkan dan kami tidak boleh ada sedikit pun praktek-praktek premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Demikian Mas. Baik, tentunya ini perlu peran yang ekstra juga tidak hanya dari kepolisian namun juga dari masyarakat yang turut terlibat dalam artian di sini untuk bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian lebih lanjut tanpa harus disebarluaskan terkait identitas dan lain sebagainya karena ini ada jaminan dari pihak kepolisian seperti itu Pak Ronald ya. Dan terkait kondisi ini kita juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut tentunya. Sejauh ini bagaimana dari pihak kepolisian melakukan koordinasi lebih lanjut antara BMKG, Ormas, setelah itu juga dengan pihak pemerintahan terkait atau kementerian terkait. Sejauh ini bagaimana koordinasi ini? Apakah berjalan dengan maksimal? Adakah poin-poin sorotan yang sudah didapatkan selama koordinasi ini, Pak Ronald? Ya, jadi kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa Polda Metro Jaya sudah pasti akan melibatkan stakeholder terkait untuk penyelesaian masalah ini. Baik. Ya, yang pasti kita akan mengedepankan hukum dan kita pasti akan menuntaskan segala bentuk praktek-praktek premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Itu Mas. Baik, tentunya koordinasi akan terus berlanjut dan dimaksimalkan ke depannya untuk bisa menyelesaikan kisruh ini dan tentunya nanti akan ada update lebih lanjut ya Pak terkait perkembangan kisruh ini terkait 17 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian.
Seperti itu Pak Ronald. Baik, terima kasih Ya, atas info. kita pasti akan update terus, Mas, Baik. untuk perkembangan penanganan perkaranya. Baik, tentunya kami tunggu update lebih lanjut dari pihak Anda dan juga kepolisian. Terima kasih Pak Ronald, AKBP Ronald Simanjuntak, Kasubit Penmas Polda Metro Jaya atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat dan sukses selalu Pak Ronald. Terima kasih, Mas, salam sehat selalu.